wilayah dari Cara memahami jangankan Allahnya, namanya aja. bahwa secara etimologi Arab, kata Allah itu diyakini berasal dari kontraksi al atau sang tambah ilahi sesembahan sehingga menjadi Allah. Sang sesembahan atau Tuhan hubungannya dengan bahasa Semitik lainnya itu mulai dari kita lihat dari bahasa Ibrani, dari kata El, Elohim, Eloah, dari bahasa Aram atau Suryani itu Elah atau Allah. Jadi semua istilah ini menunjukkan pada Tuhan yang sama dalam tradisi Abraham. Ketika kita merujuk dalam bahasa Ibrani sendiri bahwa nama Tuhan yang akan kita kenal di dalam Keluaran 3 ayat 15 ya, tidak salah. Nama Tuhan itu adalah Yotevave, YHWH. Nama ini sangat kudus, maka 10 perintah Allah itu dikatakan bahwa jangan menyebut Tuhan Allah dengan sembarangan. Oleh karena itu bangsa Yahudi mereka takut sekali untuk menyebut nama Yotevave itu. Lalu digantikan dengan nama yaitu Elohim dalam komunikasi atau doa mereka sehari-hari dengan Hasem atau Adonai. Ini bahasa-bahasa Semitik ini sampai ke tanah Arab dan diakusisikan oleh orang-orang Arab bahwa pada zaman itu mereka sudah mengenal dengan kata Allah. Oke, saya sangat menghargai tentang bagaimana saudara-saudara jadikan nama Tuhan sesembahan adalah itu, hormati saya. Cuma ketika dalam penterjemahan di dalam bahasa Indonesia dijadikan sebagai nama Tuhan. Tetapi ketika kita telusuri, disinilah kita bisa membedakan. Kenapa saya harus bicara seperti ini? Karena bukan berarti menghujat, bukan berarti merendahkan Islam. Tidak. Saya sangat menghormati. Cuma kita maksud adalah bagaimana untuk memberikan perbedaan pemahaman kata Tuhan dan kata Allah. Sehingga orang Kristen itu memberikan Tuhan kepada Kristus itu tepat karena Rasul Paulus berbicara tentang Kristus adalah sebagai Tuhan, Allah itu adalah Bapa. Itulah yang perlu diketahui, sehingga ketika orang Islam mengatakan Yesus itu adalah utusan, ya benar. Karena memang di dalam suci juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan. Tetapi nanti bagaimana Kristen memahami bahwa Yesus itu adalah logosnya Allah yang menjadi manusia dan itu adalah milik dari Allah itu sendiri, maka kita mengatakan itu adalah Tuhan. Karena dia adalah memang firman Allah yang hidup dan itu adalah milik Allah itu sendiri. Sehingga Yohanes 1 ayat 1, mula-mulanya firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu kenapa dia harus menjadi Tuhan? Tadi karena secara etimologi bahwa Tuhan itu adalah penguasa, itu lebih cenderungnya ke penguasa, kepemilikan. Sehingga di dalam bahasa Indonesia itu dikatakan Lord. Nanti disepadankan menjadi Kurios, Adonai. Itulah yang dikatakan sebagai Tuhan. Gitu kira-kira. Jadi nanti Tuhan itu sebagai gelar atau sebutan yang peran Allah sebagai penguasa. Lo dalam bahasa Inggris, Adonai, Kyrios dalam Alkitab. Sehingga itu paham betul di dalam bahasa Indonesia tentang kata Lord. Lord itu adalah Tuhan, nanti dipadankan di Adonai, nah itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi itu perlu punya pandangan yang membedakan antara Tuhan dan Allah. Dan itu saya sangat mengakui tentang Islam mengatakan adalah proper name, itu jelas. Karena memang pemahaman atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu betul. Nggak ada yang membedakan. Ketika kita telusuri, ya kita lihat ya, kenapa bisa sampai di Arab itu menjadi kata Allah. Orang Kristen Arab itu mereka juga mengenal tentang kata Allah itu. Sehingga sampai ke Indonesia karena pengadop dari bahasa Arab. Potong langsung saja Pak. Sorry, saya izin nama izin Pak. Saya tuh paling gini ya. Kita kalau diskusi itu minimal apa yang kita sampaikan itu benar wawasan Pak. Iya. Yang penting Pak ya, kita kalau misalkannya kita berdiskusi, apa yang kita ucapkan itu Pak, bukan membingungkan, tapi membuat orang bertambah ilmu. Itu coba kasih Ya. ini dulu. Ya. Jadi tahu nggak teman-teman? Halo. Apa definisi? Bapak gimana? Bapak sudah dengar belum? Teman-teman tahu nggak apa definisi sesat? Sesat itu artinya adalah orang-orang yang menyimpang paham dan pandangan dari kepahaman dan pandangan orang-orang banyak dan
terbukti benar orang banyak tersebut itu disimpangi sama orang ini. Dia sendiri yang berpandang begitu. Sebanyak ini kamus bahasa Indonesia, kamus Cambridge, kamus Oxford. Cuman Kristen yang punya kamus rohani yang mengatakan bahwa Allah itu adalah gelar untuk Tuhan. Ya, jadi berhentilah menjadi orang yang salah lalu mengajak orang lain untuk salah. Nah, saya tidak tertarik kalau debat kusir dengan teman-teman Kristen awam karena itu buang waktu. Saya mau teman-teman Kristen itu bertanya tentang Islam. Kalau mau misalkannya asik-asik diskusi, kita hibur-hiburan sambil ini, ada Papi Gembala sama Bang Loding tentang Bible karena mereka adalah satu pakar pewahyuan, satu pakar kejadian keluaran keguguran juga kalau tidak salah ya, yang satu lagi Pastor Loding. Kalau saya memang senangnya ditanya sama kalian. Kalau masalah kebaibelan itu bisa sama Papi Gembala sama Pastor Loding, boleh kalian bahas dengan mereka. Ya, kalau masalah roh bertanduk 7 tanya Papi Gembala itu cara memahaminya itu. Papi Gembala sudah paham. Kalau terkait tentang kejadian dan segala macam, tanya sama Pastor Loding. Kalau sama saya insya Allah tanya tentang Islam saya itu akan saya jawab. Kan kurang lebih begitu. Silakan Pastor Loding, ada tamu baru. Ya, silakan terang dunia, Islam Kristen, terang dunia. Kristen ya. Ini Kristen semua di bawah ya, Mas ya. Ini menarik ini. Jadi 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ya, terang dunia. Ya, miss you. Gimana miss you? Ya. Ya, gimana? Sehat? Ada mau ditanyakan? Sehat, Bang. Lagi mati Ya, lampu sehat. di sini. Lagi mati lampu. saja Anda sibuk. Bagaimana mati Tuhan? Lebih sibuk daripada mati lampu. Silakan. Ya. Eli. Lagi mati lampu, Bang ya. Eli. Ya, halo, selamat malam. Ya, malam Eli. Kristennya Ya. harus ya. Ya, Kristen. Oke, siap. Bisa open cam? Kurasa pengikutku belum tercapai. Oh iya, Flower belum bisa. Gimana Uni? Silakan. Papi Gembala, masuklah. Silakan Papi Gembala dulu aja. Ya. Kalau ada yang nanya ke saya aja saya jawab. Kalau untuk urusan perwahyuan dan ini Papi Gembala sama Pastor Loding aja. Ya. Mute Papi, mute. Anda mau ditanya apa mau bertanya? Silakan Papi. Ya. Nah, kalau mau Saya hanya open bertanya aja. cam, boleh bertanya, duduk manis sambil apa gelas dengarkan Bunda Gembala atau Pak Ya. Mark ya. Kan? Bagus sekali pertanyaannya. Ya, apa yang mau belum. dipertanyakan? Ih, Anda yang bertanya, Anda pula yang tanya saya. Terserah Anda mau tanya apa. Tanya apa? Atau saya yang memperjelaskan apa yang dijelaskan si Ripa itu tadi. Mau Menjelaskan apa yang dipertanyakan. Lebih bengko daripada yang bengko itu, Bang. Apa yang jelaskan itu? Nanti di frame lagi Komal saya ini terjadi penyesatan buat kekristenan. Mending Bapak bertanya saja, Pak. Bapak bertanya silakan, Pak. Bapak mau tanya apa? Di Komal saya ini fleksibel, Pak. Mau tanya tentang Islam boleh, tentang Kristen boleh, mau ganti Tuhan, hapus Tuhan. Yang penting jangan ganti istri, Pak. Bahaya. Silakan. Oke, terima kasih. Saya diperbolehkan saya bertanya. Seperti yang dijelaskan Ibu Ripa tadi, katanya Kristen menyontek dengan kata Allah, ya kan? Adakah tadi yang dibilang Ibu Ripa tadi? Bukan mencontek, mencuri, Pak. Ya sama aja itu, Bu. Beda, Pak. Masih mending nyontek, Pak, daripada mencuri, Pak. Ya, Nyontek itu kelas anak SD, SMP, Ibu bilang SMA. tadi kan- Mencuri, Pak. ya. Ibu bilang tadi mencuri dengan kata Allah, ya kan? Iya kan, Bu? Pak. Iya, Bu. Iya. Kita kan dengan berdialog dengan sopan, ya kan? Itu sopan, Gimana Pak. sih? Karena Bapak dari tadi Iya. bertanya terus. Bapak sepertinya tidak dengar, maka mulut saya harus monyong untuk sebutkan pancuri. Soalnya Bapak sudah 4 kali bertanya. Iya. Saya sopan. Saya sengaja begini, Iya. pancuri. Nah, supaya Bapak tahu apa yang saya bilang. Saya punya Bapak tidak dengar. begini mungkin. aja Uniripa, izin Pak Eli, saya turunkan dulu karena tidak enak nanti jadi presiden buruk ya bagi teman-teman Kristen. Kalau belum Enggak, Pak. ada ini belajar Hanya- lagi Pak Elizabeth ya. Enggak, Pak. Hanya untuk menjelaskan. Bisakah? Nah, coba kau jelaskan Bisa apa itu saya Tuhan, menjelaskan? apa itu Tuhan, apa itu Allah. Itu ya. Buru-buru Bang, ini mau berangkat mobil Bang. Iya. Ini mau ke Padang Sidempuan. Iya, betul itu. Iya, terus. Apakah Tuhan itu ada sama kalian rupanya? Eh? Bagi Muslim apakah ada Tuhan itu? Nggak, jelaskan aja apa itu arti Tuhan, apa itu Allah gitu loh. Karena ini mau berangkat ini ke Padang Pariaman ini, cepat. Ajak. Halo Henok. Halo, Ya, Muslim Kristen. Kristen Bang. Kenapa wajahnya Iya, saya- gelap, Pak? Gelap. Kenapa lah kalian ini gelap-gelap Iya, semua? sengaja. Padahal Yesus ini Buka terang baju. dunia loh. Buka baju. Pakailah Nanti baju jadi dulu, kena Bang. pelanggaran. Pakailah baju. Saya tertarik tadi yang Uni bilang tadi, kenapa mencuri-curi
apa tadi kata Allah itu kan. Sementara kita kan tahu bahwasanya kan Kristen dulu baru Muslim. Di Bible Arab itu, di Bible bahasa Arab itu Tuhan itu Allah itu. Allah Kan bahasa nama Arab. Bible Arabnya namanya apa, Pak? Nama Bible berbahasa Arab yang Bapak maksud, nama kitabnya apa? Waduh, saya nggak bisa bahasa Arab. Aduh, Saya turun tahu aja, garis turun, besar turun, Bapak turun. tahu. Saya nggak Sorry, suka kalau enggak, nggak tahu. maaf. Saya turunin aja nih. Ini- Ini bahaya ini bagi dunia, ada dunia pengetahuan gitu. Turunkan aja kalau nggak tahu, Pak. Silakan. Bapak sedang berbohong kepada kami, Pak. Salah orang, Pak. Salah. Jangan bohongi orang kayak kita. Salah, Pak. Ya, Kitab Al-Muqaddas itu ada setelah Quran. Dan tidak ada istilah kata Allah dalam kitab orang Kristen di Arab yang adalah generic name. Ya, Ini pasien, Jadi dia seperti ini, bagian hiasan, cuma hiasan. pasien lagi Pak, Tanya pun bingung dia. lagi dalam perawatan. Lagi dalam Dia perawatan. lagi rawat nih. jalan. Ya. sudah Coba gelang kita- ungu, Kak. Ya, coba kita tanya Sudah pakai aja. gelang ungu. Enggak, Papi Gembala sama plaster loading sudah kasih gelang ungu. Sudah kasih tanda, kemarin, makanya sudah dia ada. naik. Tuh kan? Bagus. Dia masih belajar, dia belajar. Tadi dia pusing, dia bilang, kenapa saya punya pendeta naik di sini semua mutar-mutar. Gitu. Minimal dia sudah tahu kalau itu putar-putar kan, gampang itu. Jadi kita baru kita, insya Allah Bram ya. Palingan ditanya itu, saya juga bingung. Nah, gini loh, ini teman-teman Kristen, maaf kalau di Bram ini ya mungkin di sana agak ngirit listrik atau apa. Kalau naik ke atas terang lah gitu loh. Jadi enak manis juga ya kan? Nggak mikirin, ini Pak ini biaya perawatannya berapa loh? Sebulan dalam melakukan pelayanan firman loh. Kalian nggak menghargai, naik-naik ke atas gelap gitu kan? Aduh, Yesus kan terang dunia. Masa kalian gelap? Kalau Laca sedikit lagi Uni, dia biasa kerja mungkin malam begini, dia sedikit lagi. Oh, Laca kah? Ya, tadi diskusi sama Uni, tapi kita lanjut nanti malam janjian di sini malam kan? Ya, Laca. Saya sudah bagikan sama dia, saya sudah DM dia. Ya, halo Nating. Nating, Muslim Kristen. Nating. Aduh. Tapi Bapak Bram, saya cuma lihat itu ujung hidungnya ya. Ada sinar di ujung hidungnya. Dulu tidak kelihatan. Sekarang sudah mulai. Dulu Sudah kau mulai. nggak kelihatan. Sedikit lagi Dulu cahaya. begini Uni tuh. Dulu begini. Sekarang udah mulai ya kan. Ya, dia mau belajar Muslim, mau belajar Islam. Karena Islam kok gitu cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya kan, bersih, rapi. Gitu. Semangat kakak. Beta bisa bantu kakak kalau mau bertanya. Beta bisa jawab, insya Allah. Bertanya aja. Nah, coba Bram tanya sama Uni apa yang Bram mau tanya. Begitu. Dia bilang kalau dia sudah syahadat atau dia mau merantau. Kan dia lagi di kampung kan. Dia mau cari kerja. Kemarin saya dapat satu kerja. Saya bilang di kelapa sawit. Mau tidak dia mau. Tapi bukan bagian ambil kelapa. Bagian kalau ular kobra muncul dia yang tangkap. Kemudian tidak mau kan. Biasa kita berdua telepon-teleponan kok kita. Ya enak dia orang. Saya bilang belajar banyak-banyak dulu. Jangan dulu tergesa-gesa masuk Islam kan. Belajar dulu banyak-banyak. Sudah lama dia tidak makan B2. Sampai dia lupa rasa B2 itu bagaimana. Gitu. Bahkan sudah lama dia tidak ke gereja. Sampai dia lupa gerejanya itu di mana. Saya juga bingung sama dia nih Bram. Ini I miss you juga. Ini mulai agak lain I miss you. Ini Ya, enak. Ini I miss you. Silakan I miss you mau nanya-nanya sama apa Bunda Gembala atau gimana gitu. Silakan. Enggak, saya di sini mau menyelesaikan masalah semalam ini. Siapa? Kau pikir tempat saya ini kantor polisi? Kau mau selesaikan masalah sih? Iya. Masalah apa semalam? Kan Dia di belum room. datang. Begini Hos. Semalam itu kan yang kutanyakan begini, yang kutanyakan itu Injil Yesus, terus di bawahnya itu kan Injil Yohanes. Jadi udah lari. Dia sama si Ijo kemarin, semalam masalah di sini. Oh, memang. Jadi sebenarnya tanya semalam itu sesederhana ini ya miss you. Maaf saya potong. Kalau ini nih saya mau tanya jujur ya. Kalau saya bertanya, I miss you, ada Al-Qur'an menurut Pastor Loading, ada Al-Qur'an menurut Bunda Gembala, ada Al-Qur'an menurut siapa gitu. Itu benar nggak? Benar nggak itu? Kalau tentang Al-Quran saya kurang tahu bang. Nggak contoh. Ada Al-Qur'an menurut Loading, Bang Loading. Ada Al-Qur'an Ya. menurut Unirip. Ini menurut. Jadi bukan aslinya gitu. Menurut Ya. gitu. Menurut kamu apa pandangan kamu itu benar apa tidak? Ya benar, kan itu kan agamanya. Oh berarti boleh kitab suci menurut ini boleh. Kalau dia memang menurut ini artinya itu bisa pasti bisa tidak itu kalau menurut. Bisa pasti bisa tidak. Oke, saya tangkap. Nah, Kalau ada Injil menurut Matius bisa pasti bisa tidak. tidak. Bisa tidak bisa pasti. Bisa pasti bisa tidak. Oke, ada Injil menurut Lukas. Ini bisa pasti bisa tidak. Nah, ada Injil Betul. menurut Matius. Bisa pasti bisa tidak. Betul. Ada Injil Betul. menurut Yohanes. Bisa pasti bisa tidak. Betul.
Nah, bisakah dikatakan kitab suci? Nah itu semalam, begini bang. Nah itulah iya. semalam itu yang kami debatkan si John itu semalam. Coba ditanggapi dulu nih. Ini menurut Mbak. Jadi Dia ini begini Papi. Iya. Dia meyakini Yesus bukan Tuhan, Yesus ciptaan. Nah, tapi dia tidak percaya surat-surat Paulus, tapi dia masih mengimani kalau penyaliban itu adalah Yesus itu sendiri. Tapi dia tidak percaya kalau surat Paulus itu dia mengatakan sesat. Nah, sementara cuma di surat Paulus yang mengatakan Yesus terkutuk. Saya juga bingung. Kita mau diskusi dari cara mana sama dia ini. Iya. Makanya dia datang ke sini itu dia mau hajar Oten juga sih. Cuma kalau tidak ada Oten ya kita hajar dia. Begini host, ini kan begini host. Semalam itu begini host. Yang kutanyakan sama si John itu semalam, yaitu adalah tentang Injil Yesus, tapi dibawa dengan di Injil Yohanes, kan udah lari. Makanya semalam itu ngalah saya ngalah. Tapi sebenarnya sudah terjawab ya Uni ya. Sudah terjawab sih. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, keimanan Anda sekarang ini tidak pasti. Bisa ya, bisa tidak. Lalu kenapa tidak cari yang pasti-pasti aja? Kayak Uni Ripa masih cantik, single. Masih single. Ya. Cuman biaya perawatan beliau untuk kuku aja 25 juta sebulan. Berani nggak? Kuku loh. Iya, begini Os. Kirain si Coba. Johnnya ada di sini Sabar. gitu. Ini kita dapat diskusi sama si Johnnya. Sabar. Ini menarik ini teman-teman ya. Ini ada narasi I Miss You. Tadi sudah mengatakan bahwa ketika kita mengatakan kitab suci itu menurut ini bisa ya bisa tidak. Bagaimana Uni menanggapi ini sebelum nanti mungkin teman-teman Kristen ya. Menarik ini kita kaji. Silakan. Kita gantian dulu teman-teman ya yang di bawah ya. Ini sedikit ada edukasi, ada panas, ada slow ya. Inilah Komal. Ada Tapi sama Uni warna. lanjut lah. Saya isi gudang tengah. Oh iya. Si perut Silakan. makan dulu makan. Apa pikir malah temenin saya ya? Siap. Iya. Ya, jadi teman-teman harus tahu kenapa saudara kita Kristen itu menjawab seperti itu wajar. Karena kalau Quran surah Al-Baqarah ayat kedua itu sangat eksplisit ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab. Ini kitab dzalikal kitab kataba la raiba fi, tidak ada keraguan. Kalau saudara kita tadi menjawab ya bisa iya bisa tidak, ada keraguan. Kalau Quran itu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau ditanya nama Tuhan siapa di Islam? Allah. Di mana tertulis? Quran. Nabinya siapa? Muhammad. Apakah Quran? Kitab suci, kalam ilahi, petunjuk. Jadi semua jawaban itu ada lengkap di Quran. Tapi kalau Kristen, nama Tuhan diperkenalkan Yesus siapa? Bapak. Apa itu nama? Bukan, tapi gelar namanya siapa? Yesus. Itu Bapak. Bisa iya bisa tidak. Kenapa begitu? Ya kalau bagi Yohanes ya dia Bapak juga. Kalau bagi Tritunggal Bapak bukan anak. Jadi nama Bapak siapa? Tergantung. Maksudnya gimana itu? Kalau di perjanjian lama Yod Hevave. Terus Yod Hevave itu gimana cara menyebutkannya? Tergantung juga lidah masing-masing. Yahweh boleh, Jehovah boleh, Jehua boleh. Jadi tidak ada kepastian. Nah, sedangkan isi kitab sucinya tidak ada kepastian, tapi mereka berani memastikan diri mereka pasti masuk surga. Ini perbedaan kita dengan Kristen ya. Kita tidak berani memastikan kita masuk surga. Kenapa? Yang menjamin kita masuk surga adalah Allah. Dan itu disampaikan kepada lisannya Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah itu berkata, "Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man abaa." Kita tidak bisa menjamin bahwa kita akan pilih surga, itu kita tidak bisa jamin. Kenapa? Karena banyak manusia yang ketika salah memilih, dia pikir itu pilihan benar. Karena kejahilannya. Tapi kalau di Kristen, apakah ada kitab penulis Matius menurut Matius? Ya, apakah itu kitab? Bisa jadi, bisa tidak. Dan bahkan dalam kitab mereka, banyak ayat berbunyi kira-kira, menurut anggapan orang. Tidak ada kepastian sebenarnya. Bahkan gara-gara Yesus berkata, "Akulah dia." Gara-gara itu sampai detik ini Mikana sama Agatha bertengkar. Kenapa? Karena Yesus tidak menjelaskan, deklarasikan sejelas-jelasnya bahwa dia adalah Tuhan. Tapi pakai perumpamaan supaya orang nebak-nebak. Akulah dia. Dia siapa? Ya bisa bapak bisa anak. Kata Agatha itulah anak, kata Mikana itulah bapak. Kata Edis itu bapak dan juga anak, karena dalam Bible mengajarkan banyak Tuhan. Itu Edis. Jadi gara-gara itulah kenapa Bible dikatakan bukan kitab yang memberi petunjuk. Semakin dibaca, semakin kita tidak tahu siapa nama Tuhan mereka. Quran dibaca, semakin jelas siapa nama Tuhan dan kebagaimanaan Tuhan. Semakin dibaca Bible, Bapak gereja berkata, Tritunggal itu misteri. Semakin dibaca Bible, semakin muncul banyak denom. Semakin dibaca Bible, semakin muncul pandangan baru. Semakin dibaca Bible, semakin bertambah Tuhan. Terakhir udah nambah namanya Gumasa. Ilah atau Tuhan di antara Tuhan. Atau yang paling Tuhan. Terakhir itu muncul Gumasaisme. Pandangan dari Gumasa. Bahaya. Orang baca Bible, orang baca Quran, sadar akan ketauhidan Tuhan. Orang baca Bible,
sadar akan Tuhan itu terlalu banyak untuk dihitung, sampai-sampai orang Kristen berkata, Yesus ada di mana-mana, Roh Kudus ada di mana-mana. Nah, jadi inilah kenapa perbandingan Bible dengan Quran, Bible itu bukan petunjuk tapi pengabur. Kalau bahasa keren itu penyesat. Quran itu petunjuk. Ada yang mau bantah, boleh kita diskusi. Silakan. Ya, silakan Amisu. Saya suka dengan narasi Bang Amisu tadi. Tapi dia sudah menjelaskan sih bahwa bisa ya, bisa tidak. Lalu saya mau tanya kepada Bang Amisu. Bagaimana Anda masih bertahan di dalam keraguan itu, Bang? Karena hidup ini terus berjalan, Bang. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali ke rumah Apa mau Bapak kita bahas lagi? Kan udah jelas yang sudah dikatakannya itu tadinya, namanya arti menurut itu adalah bisa pasti, bisa tidak. Apalagi yang mau kita bahas? Berarti tinggal asyhadu aja ya. Nah, kalau mengenai penyaliban, kira-kira jam segini, itu gimana? Masih dipegang nggak itu? Tentang penyaliban itu, Bang? Itu kan sama juga menurut kan? Kan ada juga kata menurut di situ kan? Ya, menurut Sudah, apalagi? kira-kira. Berarti tidak ada kepastian. Kira-kira juga sama. Kira-kira juga ya? Kira-kira artinya juga sama. Bisa iya, bisa tidak. Ya, seperti itu. Betul. Nah, cari aja Setahu yang saya pasti. itu ya, begini Bang, setahu saya atau setahu pengetahuan saya, arti dari kira-kira itu adalah bisa iya, bisa tidak. Itu pengetahuan saya. Seperti itu, Pak. Pak, sepakat. Saya Bang Amisu ini, beliau kalau sebagai seorang apologet Muslim nanti insya Allah nih ya, habis terhitung sama dia ini. Karena beliau memahami Bible. Beliau memahami Bible dan memang dari Jujur juga orangnya, tapi jujur Betul. juga orangnya. Makanya saya bilang begini Uni, sebelum Anda jujur di dalam menjelaskan keimanan Anda, tidak akan menang lawan Islam. Tapi kalau mau menang lawan Islam, jujur, pasti Anda menang. Begini. Tapi kalau tidak jujur, nggak bakalan bisa. Jadi cara untuk teman-teman Iya, Kristen begini, mau Bang. mengalahkan debater Muslim, satu kuncinya jujur. Kalau kalian jujur, diam pasti teman-teman. Begitu nih ya. Oke, saya silakan, tanggapi ya Bang. Ya. Semalam aku naik di room loading ini, Pak Loading ya. Makanya terjadi istilahnya perdebatan kami dengan si Pak John. Kenapa aku bilang kami debat lama sekali sehingga saya ngalah, saya turun karena gak selesai. Sementara yang kutanyakan itu samanya, dia mengklaim bahwa Injil Yesus itu ada. Setelah saya tanya, tunjukkan kepada saya Injil Yesus itu di mana, bahwa mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Yang dibawanya adalah Injil Yohanes. Jadi di situ kami itu tidak selesai. Lain yang kutanya, lain pula dijawab. Menurut kan? Makanya di situ lama sekali kami di Injil room. menurut. Injil menurut Yohanes kan gitu. Begini Bang, yang kutanya kan Injil Yesus, Injil Yesus. Terus di bawah Injil Yohanes, kan udah lari dari pertanyaan. Makanya dari situ semalam itu gak selesai kami, karena gak selesai saya ngalah gitu semalam. Jadi definisi, Terima kasih, Bang. oke. Jadi di sini ada pemahaman yang keliru atau mungkin belum tahu. Yang dimaksud Injil itu apa yang diucapkan oleh Yesus, itulah Injil. Jadi Yesus sendiri itulah Injilnya. Yang apa yang dia ucapkan, jangan membun-bun, jangan melirik janda pirang. Ini contoh, ya kan? Inilah Injil. Tetapi tidak dalam bentuk tulisan. Jadi semua kitab itu tidak ada tulisan, baik Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, kecuali mushaf, ya kan? Mushaf itu juga harus terkonfirmasi dengan penerima wahyu. Nah, itu mushafnya. Nah, kalau Bible ini bukan Injil, karena penerima wahyu tidak mengkonfirmasi langsung penulisnya. Bukan. Nah, jadi Injilnya itu ya sudah diangkat ke langit, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Itu Injil. Sudah terangkat orangnya gitu. Begitu. Mungkin begitu nih ya. Maaf kalau saya salah, saya kadang-kadang kalau udah tinggal ini, maaf kalau saya salah ya. Kalau sebenarnya kalau secara umum mudah sekali memahami Injil, Taurat, dan Zabur itu adalah nama wahyu. Udah itu aja. Nama wahyu aja. kepada nama wahyu yang diberikan kepada para nabi. Kalau Quran itu punya banyak nama ya, dan nama itu esensial. Esensial itu maksudnya sejalan dengan makna hadirnya wahyu itu. Seperti Quran itu punya banyak nama. Asyifa sebagai obat, Al-Huda sebagai petunjuk, Al-Quran, Al-Furqan sebagai pembeda, atau Al-Quran sebagai sesuatu yang dibaca, dilafazkan. Nah, kalau bicara Torah dalam bahasa Ibrani adalah hukum-hukum, karena memang memuat hukum itu. Jadi kayak apa yang disematkan nama kepada entitas itu, sesuatu itu sesuai dengan
esensinya gitu. Nah, Injil itu memang adalah bahasa musta'ribah, bahasa yang diarabkan, yang bukan berasal dari akar kata bahasa Arab, tapi diarabkan. Tapi ada beberapa ulama juga mencoba untuk menafsir itu dari kata nazala. Ada juga yang seperti itu, walaupun saya tidak terlalu sepakat ya, karena saya berpihak kepada mayoritas jumhur ulama. Nah, tapi apapun makna dan definisinya, yang penting kita diberitahu bahwa Injil itu adalah istilah kepada wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam. Nah, kalau tafsir ulama itu memang banyak dan beragam, tapi tidak bertentangan satu sama lain. Nah, kalau kita katakan Bible itu adalah kumpulan buku, kumpulan catatan-catatan. Kalau kita mendudukkan Bible dalam pandangan Islam adalah Bible itu kita dudukkan sebagai kitab yang bercampur. Ada pengaruh agama Samawi yang dibawa oleh Abraham, Moses dan juga Yeshua atau Isau, dan ditambahkan dengan sudut pandang orang-orang. Makanya Ibnu Abbas bilang, bagaimana mungkin kalian bertanya tentang Allah kepada para ahli kitab, sedangkan kitab yang kalian baca ini, Al-Quran ini tidak bercampur. Sementara otomatis kalau begitu kitab terdahulu itu sudah bercampur, tidak bisa dikatakan Injil lagi sebetulnya. Kalau dalam pandangan Kristen, mereka itu sebenarnya tidak kenal kata Injil, mereka tuh hanya mengenal kata Evangelion. Evangelion itu secara bahasa artinya adalah kabar baik dan tidak esensi. Kenapa? Isi Bible itu tidak semua kabar baik, ada kabar buruknya juga. Contoh, hukuman bagi para orang-orang ingkar itu bukan kabar baik, bagi orang-orang ingkar itu kabar buruk, itu neraka. Maka tidak esensial nama kabar baik atau Evangelion itu kepada setiap perkataan Yesus. Nah, jadi kalau Injil itu dia lebih meluas, istilah nama kepada apa yang difirmankan kepada Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam, wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Silakan, I miss you. Nah, tadi di sini Bang, kirain si Johnnya ada mau menyelesaikan itu tadi masalah semalam. Jadi karena gak ada ya saya turun aja ya. Ya, nantilah kalau ini bisa sambil nongol-nongol kan, kalau beliau ada ya. Oke. Tapi teruslah belajar, Pak Emisio. Teruslah belajar. Selamat ya kan? malam semuanya. Ya, mudah-mudahan mendapat hidayah, saudaraku ya. Kalau sudah di dalam pengakuan, ngapain kita lanjutkan, Bang? Karena ingat, Icu Sugiarto, Bang, kalah main bulu tangkis gara-gara ragu-ragu, Bang. Ragu-ragu lagi Icu Sugiarto katanya kan. Ya. Iya, Bagus. I miss you bentar, Papi. Oh iya, silakan. Bang I miss you, saya menangkap ada Abang ini termasuk orang yang menurut saya itu berpikir ya, karena setiap ucapannya itu tuh memang sesuai ya, bahwa nggak ada namanya Injil itu tuh nggak ada. Mengandung sesuatu Saya menangkap dalam abang ucapan. berpikir. Ya, cuman dari pertanyaannya muncul di benak saya dengar abang ngomong begitu. Pertanyaannya adalah begini, Bang. Menurut abang, kalau ada abang punya yang namanya itu makanan, kemudian makanan itu abang sudah tahu ada racunnya di dalam, abang tetap makan nggak itu makanan, walaupun racunnya cuma setitik gitu. Abang masih tetap lanjut nggak makan makanan itu? Kita sudah tahu racun, ngapain lagi kita makan? Walaupun tidak semua kena racun, makanannya tidak semua, tapi ada sedikit aja tetap nggak mau makan. Ya iyalah. Oke. Tapi kenapa Iyalah. abang Udah tahu katakan kita bahwa itu Bible? racun, ngapain kita makan? Nah, tapi kenapa untuk hal yang merupakan hal yang nanti mati, keselamatan, itu kenapa abang tidak seperti itu? Perkara makanan abang hati-hati, tapi perkara untuk keselamatan kenapa tidak? Ada kitab yang itu bukan dari Yesus, tidak semua dari Yesus, dan bahkan bisa iya, bisa tidak. Kenapa abang tetap percaya gitu? Coba abang berpikir, merenung. Gini bang, Ya, abang diselamatkan. itulah imanku dulu. Kalau begini kakak, begini ya kak. Kalau soal itu dulu yang kakak itu semalam udah saya bilang sama Pak Loding, yang saya bisa jawab saya jawab. Kalau saya tidak bisa saya bilang tidak bisa. Kalau pertanyaan kakak saya tidak bisa dulu jawab ya. Ya. Gitu. Karena Ini orang ini kak, jujur. karena ini. Tapi ini Jujur. orang Begini jujur. kak, Makanya nggak bisa kita diskusi kalau orang jujur nih. Bagaimana? Ya kan? begini, Nggak bisa. begini kak, Ya. begini ya. Begini semalam itu loh kak, masalahnya. Yang mengklaim Injil Yesus itu adalah si John semalam, bahwa dia katakan Injil Yesus itu ada. Makanya saya tanya, Injil Yesus itu tujukan kepada saya. Makanya dari situ semalam. Terus ditujukin Injil Yohanes. Di situ masalahnya semalam. Abang tidak menerima Gitu. didustai dan dibohongi. Abang tidak menerima dibohongi kan? Betul. Seperti itu kak. Itu yang dilakukan pendeta-pendeta abang di gereja kepada kami. Contoh, saya tanya sama orang Kristen, siapa yang mengajarkan Tritunggal kepada kalian Kristen? Mereka menuduh Yesus. Saya minta, mana Yesus ajarkan Tritunggal? Saya dibohongi bang, sampai detik ini nggak ada ayatnya. Itu kenapa kami terkadang ada emosinya. Karena sebenarnya kami bukan marah karena kalian Kristen, tapi kami marah karena kalian membohongi kami. Ketika kami bertanya lagi, siapa yang mengajarkan karena kalian ada perkataannya sholat? itu, karena perkataannya di situ Anda marah di situ. Karena perkataannya di situ Anda marah. Iya, ada sama seperti ini. Saya tanya sama orang Kristen, siapa yang mengatakan Adam terkutuk? Oh, kitab kami katanya. Saya baca itu dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada tertulis Adam terkutuk, tapi yang ada justru Yesus terkutuk. Bingung saya, mana yang benar ini? Jadi, abang I miss you ini sudah berpikir dan jujur. Satu lagi kurangnya bang, berani mengambil sikap. Abang sudah berpikir, masuk. Abang sudah jujur, masuk.
Karena syarat menjadi Islam itu adalah berpikir dan jujur. Maka yang ketiga ini bang, buka pintu, tindakan, ambil sikap. Itu keren sekali. Kalau sudah jujur, sudah berpikir. Ya, begini saya tanggapi ya jawaban pertanyaan dari kakak itu. Di dalam Muslim, setahu saya juga ini pengalaman saya di dalam Muslim, untuk menjadi Muslim itu kita harus di situ tidak dengan secara terpaksa. Karena di Muslim kalau Kristen mau mualaf harus dengan keikhlasan. Kalau dengan paksaan di Islam tidak diterima, begitu kak. Setahu saya pemahamanku. Tapi kalau pemahaman kakak saya nggak tahu. Itu pemahaman saya. Betul begitu. Nggak boleh dengan paksaan. Makanya saya bilang, Nabi Muhammad itu bilang begini bang, seluruh umatku pasti masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Jadi dalam Islam surga dan neraka itu pilihan. Loh kok ada orang pilih neraka? Ada. Orang pilih jalan yang dia pikir jalan ke surga padahal itu jalan ke neraka. Kenapa? Banyak contoh. Bisa jadi karena enak dan nikmat jalan yang ditempuh. Bisa jadi karena dia tidak mau melepaskan kesenangan dunia. Saya tidak mau menjustifikasi kenapa abang I miss you. Saya tidak mau menghakimi kenapa abang tidak mau memilih Islam, itu saya tidak menghakimi. Tapi saya mencium aroma insya Allah calon mu'alaf. Insya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah. Amin. Allahumma amin ya Allah. Mungkin Bapak Misu mau bertanya kepada Uni Rifa sambil kita menunggu saya itu kemarin itu yang saya bingung sama Pak Aimisu itu begini. Anda masih meyakini bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus, tapi Anda tidak percaya perkataan Paulus. Soalnya yang mengatakan bahwa dia tersalib terkutus itu kan Paulus. Galatia 3:13 kan? Nah, itu yang saya sangat bingung di sini, Bang. Abang mengatakan bahwa Paulus itu ada orang baik. Tanggapi sedikit ya, kalau ini nanti gak masuk ya sesuai dengan apa yang saya katakan itu dulu yang saya ketahui ya, seperti itu. Saya membaca surat Paulus itu karena dia mentiadakan semua perintah-perintah Yesus, itu aja bang. Terus masalah yang disalib? Paulus. Berarti Yesus tidak disalib? Sudah jelas, begini, sudah jelas, sudah kukatakan tadi si Paulus itu kan sesat. Iya betul. Kan begitu, sudah sesat. Iya betul. Betul. Apalagi di situ kan menurut Paulus, kan begitu. Bisa iya, bisa tidak, kan seperti itu. Oh iya ya. Itu aja. Berarti masih dalam keraguan-raguan. Berarti betullah kan Al-Quran itu mereka dalam keraguan-raguan oleh Isa putra Maryam yang membunuh atau tidak dibunuh. Biasa. Begitu kan? Anda mau bertanya sama Uni Rifa silakan. Bisa iya, bisa tidak. Kan itu semua ya, menurut. Betul. Sementara yang begini, sementara yang semalam itu yang diklaim si John itu semalam adalah bahwa Injil Yesus itu ada. Kan begitu? Iya. Injil Yesus ada. Sementara saya tanya, tujukan kepada saya Injil Yesus. Yang ditujukan Injil Yohanes. Nah, itu masalahnya semalam. Makanya saya ngalah. Iya, betul saya tahu. Mungkin Bang Misu mau bertanya-tanya, silakan Bang Misu. Karena Bang Misu ini orangnya baik. Biasa orang-orang baik begini sih tidak lama sih biasanya. Mungkin mau bertanya sih Bang, mau tanya-tanya. Cuman saya naik-naik di komal-komal besar ini, cuman saya tengok-tengok aja dari bawah gimana ya. Cuma gak terima aku kalau ada yang bilang orang Kristen itu adalah Yesus itu Tuhan. Cuman saya gak terima karena di Bible saya begini. Karena di Bible saya itu atau Alkitab saya itu tidak menunjukkan istilahnya Injil Yesus itu mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Semuanya menurut Yohanes, Matius, Lukas, apalagi si Paulus yang sesat itu kan menurut semua itu. Iya. Sudah jelas-jelas kita tahu bahwa arti dari kata menurut atau kira-kira yaitu bisa iya, bisa tidak, bisa kita katakan 50% iya, bisa juga 50% tidak, seperti itu. Itulah pemahaman saya, sebatas itu dulu pemahaman saya. Untuk pemahaman selanjutnya sampai di situ aja dulu ya. Ya, gimana Uni? Uni ini kan narasumber saya di sini nih, silakan Uni. Iya, jadi yang saya tangkap seperti yang Papi Gembala katakan tadi, ada dua hal yang kalau dimiliki oleh orang Kristen itu membuat kita kalang kabut, nggak mampu lagi berkata-kata. Yang pertama kalau mereka itu berpikir, yang kedua kalau mereka jujur. Kalau mereka sudah berpikir dan jujur, Bang Loding pun bakalan berhenti jadi apologet kalau semua Kristen begitu. Karena kehadiran kita selama ini karena rata-rata mereka tidak begitu. Tapi kalau Bang I miss you ini, kita mau bagaimana kita mau berdebat? Dia berpikir dan jujur, apa yang dia katakan itu benar, apa yang mau kita bantah? Yesus memang bukan Tuhan, Yesus utusan Tuhan, Bible itu bisa benar bisa tidak. Allah sudah katakan itu. Allah sudah katakan itu dalam Quran.
begini kakak. Kalau kita masuk pada kata menurut, seperti yang menurut Matius 12 ayat 15b itu contoh ya, kita ikuti kata menurut ya, itu ada perikolnya itu atau judulnya itu Yesus hamba Allah, kan seperti itu. Jadi Yesus ini hamba bukan Tuhan, kan seperti itu. Kalau kita mengikuti istilah kata menurut, ya, menurut Matius begini, menurut Yohanes begini. Jadi maka di situ seperti yang tema di atas, oten ajaran bingung, bisa jadi seperti itu. Jadi bingung. Yohanes mengatakan, menurut Yohanes ya katanya Yesus itu Tuhan. Terus si Matius juga itu sama-sama murid mereka, sama-sama murid, kan? Matius juga katakan bahwa Yesus itu hamba. Jadi yang mana benar muridnya ini? Muridnya yang benar ini yang mana? Kalau murid Yohanes yang paling benar, kenapa dituliskan di Bible menurut Matius? Kalau itu salah, kan seperti itu. Seperti itu tanggapan saya, Kak. Bang Remisiu, mungkin saya kasih informasi lagi ya, informasi yang mungkin abang tidak bertemu di mana-mana. Perlu abang ketahui sebenarnya Bible itu tidak ditulis oleh Matius, tidak ditulis oleh Yohanes, tidak ditulis oleh Lukas. Tapi itu menurut anggapan orang, tradisi gereja yang mengatakan bahwa penulisnya Matius. Manual skripnya atau skripnya itu atau kertas yang ditemukan itu tidak ada tertulis di situ Bible karangan Matius itu tidak ada, Bible according Matius itu tidak ada. Tapi yang mengatakan bahwa Bible menurut Markus, menurut Matius, menurut Lukas itu gereja, Bang. Jadi penulisnya adalah orang yang tidak diketahui atau anonim, tidak diketahui sama sekali. Maksudnya itu kita tidak tahu penulisnya itu sebenarnya siapa. Lalu kenapa pihak gereja mengatakan menurut Matius, menurut Markus, menurut Lukas, supaya seolah-olah kitab ini bisa dijadikan sandaran untuk pengetahuan tentang Yesus, karena di dalam kitab itu tertulis murid-murid Yesus 12 orang, namanya diantaranya ketiga itu. Diantaranya yang Matius sama Yohanes. Nah, anehnya Lukas sama Markus itu diyakini sebagai murid di antara 70 murid, tapi tidak ada tertulis. Diduga. Makanya kitab Anda itu komponennya isinya adalah dugaan. Bisa iya, bisa tidak. Ini yang disebut dengan keraguan. Ini yang disebut dengan syubhat. Jadi kenapa abang lihat Kristen itu semakin hari semakin banyak denomnya? Karena setiap orang bisa menafsirkan Bible ini seperti yang mereka mau, sehingga menjadi kemudian denominasi. Siapa yang paling pandai dalam berlisan berkata-kata, pendetanya, muncullah jemaat, buatlah gereja, dapatlah persepuluhan. Nah, kalau abang lihat di Indonesia ini gereja-gereja Kristen Protestan itu banyak. Teman saya itu ketika ke gereja, dia tidak mau ke gereja yang lain, dia harus di gereja itu. Kenapa? Denomnya beda, mindsetnya beda, cara berpikirnya beda. Kenapa? Siapa pendeta yang pandai dalam berbicara, mampu kumpulkan jemaat, muncul denom baru. Nah, ini kenapa dikatakan Quran bahwa Al-Quran itu pembeda, Al-Quran itu petunjuk. Di saat kalian semua ragu-ragu tentang siapakah Yesus yang berkata akulah dia ini siapa, maka Quran tegas katakan bahwa dia hanya Rasulullah. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita percaya Tuhan itu ada, tidak mungkin dia sengaja membuat kita bingung. Sementara Tuhan kalian sudah hadir ke dunia, malah sejak dia hadir ke dunia kalian bingung. Itu kenapa judulnya Oten Ajaran Bingung. Maka ini mustahil Tuhan yang benar, kecuali memang Tuhan sengaja bikin kalian bingung. Kalau Quran itu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak ada pertentangan di antara sahabat memahami tentang kul huwallahu ahad. Tidak ada. Kira-kira itu 3, kira-kira itu 2. Tidak ada. Begini. Seandainya sekarang kita bertemu. Bentar dulu, Kak, saya potong ya. Karena Baik. saya mau turun ini. Kirain tadi ada si Johnnya tadi sini mau selesaikan masalah semalam, karena gak ada ya. Saya turun aja ya, saya dengarkan dari bawah begitu. Atau ada yang mau kakak tanyakan lagi? Sudah bertanya tadi dan jawabannya sudah sangat komplit bahwa Anda sebenarnya adalah orang yang tetap harus menjadi Kristen walaupun sebenarnya Anda dalam keraguan. Dan alasan Anda menjadi Kristen itu saya yakinkan bukan karena Anda percaya bahwa Bible tetap suci, tapi ada sesuatu yang memang tidak berhak kami ketahui mungkin. Tapi nggak apa-apa, itu bukan urusan kita. Kita hanya menyampaikan. Oke, saya turun ya. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf ya kepada yang ada di Komal ini ataupun penontonnya. Saya minta maaf semuanya ya. Keren Abang Mishu. Ini Bagi Cilu orang Pin-Pin Muslim ditemani saya Kak Ros ucapkan ya. salam. Begini, bagi orang Muslim saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang Kristen yang penonton di bawah saya ucapkan shalom. Ya, Waalaikum. Ya, Ya, jadi sesi malam ini Upin Ipin bersama Kak Ros. Iya.
Himbauan sedikit buat Oten-Oten, jangan pernah ganggu Uni Rifa ya, akan berhadapan dengan 2 gundul di atas. Karena kami bodyguard. Silakan lanjut nih, kalau sambil menunggu Oten kasih saja materi-materi. Biasa mereka itu dikorek sedikit kepanasan di bawah itu. Ini kenapa? Ini ya perbedaannya saudari muslimah dengan saudari Kristen di agama Kristen dan dalam Islam. Kalau saudari muslimah itu kalau misalkannya sudah di hadapan saudarinya yang muslim itu akan dikawal, dijaga. Kalau di Kristen jangan coba masuk gereja kalian pakai rok pendek, itu digerayangi ya. Jadi beda. Karena ini beda betul, ini beda. Karena pernah zaman Rasulullah itu saudari Islam diganggu, itu sahabat itu turun tangan ya. Maksudnya mereka tidak membiarkan. Izin sedikit. Nah, itu Jadi kalau kenapa? saya lagi ngawal, saya nggak boleh senyum, nggak boleh senyum. Nah, Nggak boleh ya. Jadi kalau saya jalan di antara 2 orang ini tuh saya mungkin ini kita bisa jadi apa Bang Loding ya. Seandainya saya ini punya teman macam begini 2 yang kawal saya berjalan, saya mungkin sombong sekali ya apa kok. Tapi bagaimana murid Yesus ketika dia jalan dengan orang yang bisa menghidupkan orang mati, waktu ditangkap mereka kabur. Itu kenapa? Saya saja kalau sudah ada om botak 2 ini, saya mungkin apa kok? Ini kawanku nih, yang satu Satpol PP, yang satu Intel apa? Ini orang Yesus punya murid 12 melihat Yesus menghidupkan orang mati, menurunkan roti dari langit, ditangkap hansip Romawi malah kabur. Tidak ada kepercayaan diri kepada sahabatnya yang adalah Tuhan ya, gurunya yang adalah Tuhan gitu. Itu juga bisa dibahas itu ya. Nah jadi jangan ketar-ketir saudara Kristen. Saya walaupun dikawal di sini tetap saya hanya menjawab saja. Nah walaupun kita bahas kekristenan, kami itu tidak pernah benci dengan Kristen ya. Karena saya yakin Papi Gembala Bang Loding ini tidak punya asmara yang ditolak oleh pihak wanita Kristen dan tidak punya hutang piutang dengan orang Kristen, jadi tidak ada alasan untuk membenci kalian. Tapi kami orang yang ingin kalian berpikir, merenung dan jujur. Maka kenapa kemudian pertanyaan kami itu merujuk kepada Yesus itu Tuhan atau bukan? Bible itu kitab suci atau bukan? Dosa waris itu hayalan saja atau bukan? Keselamatan dalam Kristen itu hayalan saja atau bukan? Kenapa kami bertanya seperti itu? Bukan menyerang kalian, bukan. Tapi kami hanya ingin mengajak kalian renungkan kembali, rekonstruksi ulang lagi cara berpikirnya. Apa betul kalau memang Tuhan itu berkuasa, maka dia harus punya seperti drama Cina dulu untuk bisa menyelamatkan orang. Kalau minimal CEO, seorang CEO menyamar jadi cleaning service, ini CEO dunia menyamar jadi orang hina, orang nista, orang minta-minta. Jadi ini seperti drama Cina. Kenapa harus butuh sedramatis ini kehidupan Tuhan sehingga kita harus menebak-nebak ini Tuhan bukan? Dia tidak pernah bilang akulah Tuhan. Lalu kita yang harus tebak-tebak. Sementara dia nyamar jadi CEO dunia, turun ke alam ke dunia ini. Kalian kalau seandainya CEO Bang Loding ini CEO, kita juga bisa tebak-tebak. Kita akan tebak, ini kira-kira CEO apa ya? Coba kita kan bingung kalau dia nyamar. Kira-kira CEO apa cocoknya? Tapi kalau ada CEO dunia turun, jangankan dia kita anggap Tuhan, kita ragu, ini kau katanya Tuhan tapi kau makan ikan goreng minta. Aku curiga nih, kau bukan CEO nyamar nih. Jangan-jangan kau memang miskin dari lahir. Karena mau naik keledai, mau ambil punya orang. Jadi tidak mencerminkan sikap bahwa dia sendiri adalah CEO dunia gitu. Ya, jadi kalau kita lihat karakter Yesus di dunia tidak sama sekali menunjukkan bahwa dialah pemilik alam semesta ini. Karena ada hal-hal yang terbatas yang dia lakukan. Banyak hal-hal yang bisa kita tunjukkan membantah ketuhanan Yesus. Seperti itu ya. Edisi malam ini 2 gundul ditemani Kak Ros. Kita masih tunggu saudara kita Lanca ya. Siapa namanya? Ya, Lanca. Seperti itu. Tadi ada yang nanya-nanya, kok ini melirik kanan, melirik kiri. Memang dalam pengawalan kita harus tajam mata teman-teman. Atas, bawah, kiri, kanan itu harus. Karena makin banyak sniper sekarang. Kalau nggak hati-hati bahaya ya. Karena saya mengawal ini CEO ya, yang batu bacat. Dia lagi urus batu bacat. Dan kenapa kita harus pakai kacamata? Karena ketika buka, bingung nanti kan? Entah mau ke kiri atau ke kanan. Makanya, oke kita pakai. Silakan buat teman-teman Kristen, silakan naik bertanya lah kalian. Ini tolong pengawal ini pesen dong yang ada yang di sini yang terputar-putar gini loh. Iya, yang biasa pampres itu kan teman-teman siapa tahu ada di rumah ya, yang terputar-putar gitu loh, ditaruh di sini gitu kan, terputar-putar gitu loh. Nah, kalau ada nggak ya nggak dipakai boleh lah ya kan, boleh itu. Silakan, Bojes, Islam Kristen, yang Kristen silakan multi saja. Yang Kristen silakan. Kita diskusi dengan santai. Naik. Ini Mei ada Adinda saya. Oh, ada naik Mei, mumpung ada Uniripa di sini, beliau insya Allah ya. Tanya-tanya, Ya, cocok. beliau ini insya Allah ini ya. Nah, naik. Pokoknya aman lah kita berempat di atas, aman lah. Masalah itu aman lah ya. Naik terima. Jadi beliau ini insya Allah sudah mungkin ya sebelum ya beliau menjemput. Insya Allah sekarang lagi persiapan. Beliau seorang mahasiswi, masya Allah. Bang Kresi selamat bergabung ya. Beliau juga sudah banyak berdiskusi dengan kita ya. Mudah-mudahan ada mau nanya atau mau nanya apa ya. Silakan Mei. Tampilkan pesonamu.
Naik Mei, kamu jangan berani sama abang aja, sama Bunda Gembala juga harus berani lah. Masa sama saya aja? Naik ya. Diterima Mei. Bagaimana kemarin ngobrol sama Mami gitu kan? Dan maminya sangat demokratis. Beliau maminya seorang Kristen.